Seattle memang dianggap sebagai lokasi kelahiran grunge yang dapat dilacak sejak pertengahan 1980-an. Selain Nirvana, ada Soundgarden, Temple of the Dog, Pearl Jam, Alice in Chains, dan Mudhoney yang kelak dikenal dunia ketika memasuki periode 1990-an. Pengaruh grunge pun sampai ke Australia dengan hadirnya Silverchair. Dan salah satu yang akan kita bicarakan hari ini tentunya adalah Nirvana. Nirvana adalah salah satu band beraliran grunge yang sangat menarik perhatian publik. Tak hanya lewat karya-karyanya, tapi juga tentang kematian sang vokalis Kurt Cobain yang hingga kini masih menyisakan misteri dan tanda tanya besar. Grup band asal Aberdeen, Washington, Amerika Serikat ini terbentuk pada tahun 1987. Di puncak popularitasnya, Nirvana digawangi oleh Kurt Cobain, Chris Novoselic, dan Dave Grohl. Mereka berhasil mengebrak musik dunia dengan gaya bermusik mereka yang berbeda. Oh iya, konten kali ini bukan tentang bagaimana terbentuknya Nirvana secara mendetail, atau tentang kronologi dari kematian sang legenda Kurt Cobain, tapi lebih ke sekelumit cerita dari lagu fenomenalnya, yakni Smells Like Teen Spirit. Ketika Nirvana masih belum jadi apa-apa, Chris Novoselic ingat bagaimana Kurt dulu sempat menjadi petugas kebersihan di Aberdeen High School, sebuah SMA yang jaraknya hanya sepelemparan tombak dari tepi Sungai Wiskah yang berlumpur. Basis Nirvana itu ingat, Kurt pernah dikeluarkan dari sekolah itu. Dari pekerjaan tersebut, Kurt Cobain punya cukup uang untuk menyewa sebuah flat kecil di 404 and Michigan Street. Di sana sempat ada seorang pria yang tidak akan pernah membersihkan dapur atau membuang sampah atau melakukan pekerjaan seperti itu. Tetapi Kurt Cobain bukan orang yang malas, kenang Chris seperti dilansir Guardian. Sebenarnya ia tukang pembersih toilet. Begitulah cara dia membayar untuk album demo mereka. Maka, ketika mereka memikirkan konsep video klip Smell Like Teen Spirit, ditampilkanlah sesosok petugas pembersihan yang menari sambil membawa ember dan setongkat kain pel. Kalian tentu tahu bagaimana kemudian fenomenalnya lagu tersebut. Tak hanya berhasil melambungkan nama Nirvana ke jagat rock and roll, Smells Like Teen Spirit membuat album kedua mereka, Nevermind, diburu para pecinta musik. Hingga detik ini dan jutaan detik setelah ini, Smells Like Teen Spirit akan selalu menjadi salah satu lagu rock terbaik yang menjadi penanda suatu generasi. Lagu kebangsaan bagi anak-anak apatis dalam generasi X. Awalnya, Kurt dan Chris sebagai foundernya membawa Chad Channing dan Jason Everman menjadi member di album Bleach. Tapi takdir Kurt dan Chris menjadi fenomena memang baru terjadi setelah dipertemukan dengan Dave Grohl yang sebelumnya berada di band Scream. Oh ya, sebelum Dave Grohl, Nirvana beberapa kali berganti drummer, seperti Aaron Burkhardt, Dale Crawford, Dave Foster, Chad Channing, dan Peters. Lirik-lirik Kurt Cobain adalah sajak-sajak absurd yang memang berasal dari lubuk hati dari hidupnya yang terlalu menantang. Kurt Cobain punya linguistiknya sendiri. Singkatnya, setelah memperkenalkan dunia akan musiknya di album Bleach, Nirvana menghentak dunia dengan Kurt sebagai frontman dan dua rekannya, Chris Novoselic dan Dave Grohl via Nevermind, salah satu album musik tergila dan terbaik sepanjang masa. Nirvana dengan member jilid kedua era label, berevolusi menjadi dewa di skena rock. Tepatnya pada tanggal 17 April tahun 1991, buat pertama kalinya Nirvana tampil secara live, membawakan lagu yang di kemudian hari identik dengan band grunge asal Seattle ini, Smells Like Teen Spirit. Ketika itu, Nirvana tampil di OK Hotel di Seattle, Amerika Serikat, bersama band-band grunge lokal lainnya, seperti Mudhoney, Ted, Soundgarden, hingga band yang kelak jadi cikal bakal band grunge legendaris Pearl Jam, Mother Love Bone. Ada kisah menarik ketika Kurt Cobain pertama kali menunjukkan lagu ini kepada dua rekannya di Nirvana. Sang basis Chris Novoselic bilang kalau lagu ini tidak masuk akal. Akan tetapi kemudian Dave Grohl membantu Kurt untuk mengubah lagu ini menjadi lebih baik. Dia mulai bermain bagian verse, lalu Dave bermain beat drumnya. Judul lagunya yang sedikit unik, ternyata terinspirasi dari tulisan cat semprot di tembok yang ditulis oleh vokalis band Bikini Kill, Kathleen Hanna, yang berbunyi,
Kurt Smells Like Teen Spirit. Kurt Cobain yang mengetahuinya berpikir kalau slogan ini adalah pesan yang revolusioner. Padahal menurut Hannah, Teen Spirit hanyalah merek deodoran yang digunakan oleh pacar Cobain ketika itu, Toby Phil. Cobain sendiri tidak mengetahui fakta ini hingga lagunya dirilis. Lagu Smells Like Teen Spirit adalah satu-satunya lagu di album Nevermind, di mana ketiga personel band tertulis jadi co-writer di balik kreditnya. Lagu Smells Like Teen Spirit ini akhirnya direkam dengan produser Butch Vig dari band Garage hanya dengan 3 kali take. Begitu juga dengan pembuatan video klipnya yang juga hanya membutuhkan 3 kali take dalam prosesnya. Label rekaman Nirvana di DC awalnya sudah menyiapkan lagu Come As You Are sebagai hits andalan dari album Nevermind. Tapi karena lagu Smells Like Teen Spirit sukses besar, mereka menjadikan lagu ini sebagai andalan dan Come As You Are jadi single kedua. Di sisi lain, Nirvana juga banyak diselimuti oleh fakta-fakta menarik yang mungkin tidak banyak orang ketahui. Pada tahun 1990, Kurt dan Chris merekam single berjudul Sliver dengan drummer grup band Mudhoney dan Peters. Pada tahun 1991, setelah ditanya apa lagu favorit Britania Raya dari Kurt Cobain saat itu, Kurt menjawab dengan menyanyikan There Is No Other Way dari Blur. Kurt Cobain juga terinfluence oleh grup band legendaris asal Britania Raya The Beatles ketika masih usia belia. Tantenya ingat saat Kurt menyanyikan Hey Jude ketika ia berusia 2 tahun. Dan pada tahun 1993, Kurt mengatakan bahwa sang tante memberi rekaman The Beatles. Dan ketika kecil banyak mendengar lagu-lagu The Beatles. Nirvana merekam album ketiga In Utero dengan Steve Albini. Proses rekaman hanya berjalan 2 minggu dengan mengeluarkan biaya hanya $25.000. Namun, mereka harus membawa produser R.E.M. Scott Litt untuk membantu meremix Hardship Box dan All Apologies yang tidak terdengar sempurna menurut Kurt dan ditambahkan backing vokal. Ketika Nirvana merekam sesi MTV Unplugged pada November tahun 1993, mereka memainkan beberapa lagu cover, termasuk 3 lagu Meat Puppets yang bergabung dengan Meat Puppet Chris dan Kurt Kirkwood. Ada sebuah tanda tribute Nirvana di Aberdeen, Washington yang bertulis, Welcome to Aberdeen, come as you are. Itu dibayar dan diciptakan oleh sebuah organisasi non-profit, Kurt Cobain Memorial Committee. Oh iya, adapun film yang menceritakan tentang ikon grunge tersebut adalah Montage of Heck. Beberapa bagian dari film Montage of Heck berisi Kurt Cobain sedang mengejek Guns N' Roses. Dalam salah satu bagian, ada cerita Cobain dan Love berdialog seolah-olah jadi pemabuk. Di situ Cobain berpura-pura mengatakan dia depresi akibat ditolak ikut tur Guns N' Roses karena tidak bisa mengendalikan kecanduannya pada obat terlarang. Ada cerita ketika Cobain berkelahi dengan Axl Rose di ajang VMA tahun 1992. Saat itu, ada kabar burung Cobain bersama Love meludahi, mengencingi dan mengotori piano yang diduga akan dipakai oleh Axl Rose dengan cairan mani. Sayangnya, ternyata Elton John lah yang secara mengejutkan menggunakan piano tersebut. Namun cerita itu lantas disanggah oleh seorang jurnalis yang dekat dengan Nirvana, Charles R. Cross. Menurutnya, banyak cerita internet itu yang tidak murni, dan dia yakin Kurt Cobain tidak melakukan apa yang dituduhkan semua orang. Kurt Cobain menghembuskan nafas terakhir dengan cara mengenaskan di kediaman megahnya di Seattle, Washington DC, Amerika Serikat. Jasadnya baru ditemukan 3 hari kemudian karena legenda rock ini sebelumnya hilang dan jadi buron dari tempat rehabilitasinya. Kurt Cobain menjadi legenda dengan caranya sendiri, mengagetkan skena musik glam rock dan metal yang kala itu jadi penguasa. Kurt Cobain sekonyong-konyong menghadirkan musik dengan chord dan sound kasar tapi catchy di telinga, yang kemudian dikenal sebagai punk dengan ciri khas Seattle. Grunge itu sesungguhnya bukanlah genre, tapi sebutan untuk musik dari kawasan sana yang akhirnya malah membelenggu. Kurt Cobain juga amat tak suka dengan istilah itu, karena dari awal, fans dari The Beatles, Pixies, David Bowie, dan Sex Pistols ini mendeklarasikan dirinya seorang punk rock.
sisi lain, setelah kematian Kurt Cobain pada tahun 1994 dan bubarnya Nirvana, mantan drummer band Nirvana yakni Dave Grohl, yang saat ini menjadi vokalis band Foo Fighters, bicara pada NME. Dave Grohl mengaku masih memiliki mimpi untuk kembali bersama Nirvana. Walhasil, Grohl hanya memainkan lagu-lagu Nirvana bersama mantan rekan-rekannya yakni Chris Novoselic dan Pat Smear. Dalam sebuah wawancara, Grohl sempat mengungkapkan bahwa ia masih memimpikan tentang Nirvana. Namun, Dave Grohl juga menyebutkan tak akan pernah membawakan lagu-lagu Nirvana seorang diri. Kurt Cobain dimakan sendiri oleh popularitas yang tak bisa ia tangani dengan baik. Pasang surut bersama Courtney Love, Kurt Cobain terus terjerumus pada kokain dan jarum suntik. Ia terlalu sering bercanda dengan Tuhan. Ia sudah sering bolak-balik panti rehab. Buatnya, itu adalah rumah ketiga setelah studio dan panggung. Entah kenapa clear vokal band sepersusun Nirvana gila-gila. Tak ada yang lebih parau dari suara Kurt Cobain, Chris Cornell atau Eddie Vedder. Nirvana bersama Red Hot Chili Peppers dan Guns N' Roses menjadi raja di chart musik papan atas dunia. Tapi Kurt Cobain dengan Nirvana-nya adalah raja dari segala raja. Nevermind sama sekali tak bisa dikalahkan oleh album manapun dari kedua rivalnya tersebut untuk rekor penjualannya. Dan karena itu, mahkota paling besar dan berkemilau ada di kepala member band trio tersebut.